Pertanyaan yang pertama, etna mukum hadis Rasul utlubul ilmi minal mahdi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai ayunan sampai kepada liang lahat. Tentu ini kiban mufum. Tentu saja kondisinya beda-beda. Hidup ini tak pernah habis dengan kita untuk menuntut, karena ilmunya keluar wahdat. Kalau masa kecil lahir, ilmu itu tidak dituntut secara aktif, tapi wajib menuntut ilmu itu, kewajiban itu ditanggung oleh orang tuanya, ayah dan ibu. Ada wajib tuntut ilmu dari ayunan sampai batas balik, ya. Wajib anaknya yang tuntut ilmu, tapi yang beri ilmu, yang laksanakan kewajibannya adalah ayah dan ibu. Dia belum taklif sampai itu. Kiban tema gepuruno mulai imannya balai. Mulai dari lahir, ilmu yang pertama mulai dari azan. Itu pemberian ilmu kepada anak supaya dia menuntut. Dan itu dia belum ada proses gerak untuk menuntut dan mencari, karena harus dibimbing dulu. Membimbing itu adalah memberikan ilmu tanpa diminta, kewajiban memberikan. Nah, sampai kepada bagaimana apa kata Rasul dalam hadis, ya, hakul walid, hakul waladu alal walid, hak seorang anak atas orang yang melahirkan atas ayahnya. Yang pertama, hendaklah memberi nama dengan baik apabila dia lahir, ya. Ba'nan pun itu adalah di situ tentang dia menuntut ilmu dalam ayunan. Yang kedua, hendaklah mengajarkan kitab Allah padanya. Begitu mengajarkan kitab Allah, ada ilmunya 3 tadi: ilmu tauhid, ilmu fiqh, dan ilmu tasawuf. Yang ketiga, ayyuzawijaha iza adraka, jodohkan dia, berikan hak hukum kawin kepada dia kalau dia perempuan apabila dia telah mendapatkan jodohnya. Itu dari umumnya. Maka yu'allimahul kitab iza aqala, itu mulai dari awal. Kalau makai, kalau gapung tiakai, bila yang tak pendengar yang gagat, ya. Hana ada pendengar yang gagat, dosa atau runci. Karena yang dia peruno, hangga bi peruno yang bro, peruno yang gad, ilmu yang gad. Sampai dengan dia 6 tahun, 7 tahun tamid, murru auladakum. Itu juga untuk dia tahu ilmu itu. Menyeka balik, tuntutan itu sekarang ditanggung oleh mereka. Dari lahir sampai dengan memayat sampai balik, segala resiko apabila dia bodoh, dia enggak mengenal Allah, dia enggak bisa untuk bagaimana ibadah, yang dosa siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya udah meninggal, mamanya. Kalau mamanya sudah meninggal, alihkan kepada pengasuhnya. Siapa pengasuhnya? Ada dalam ilmu itu. Yang pertama adalah kepada nenek dari pihak ibu, khalah dari pihak ibu, kemudian dan terus kalau tidak ada nenek pihak bapa. Ba urinong mandum guyu asuh. Bruno jomanya badron urinong mandum sebagai gurai. Mentu hana pubut, getanyo yang salah. Hana min hana itu pu atanya hana tak pubut, maka getanyo yang berdosa. Apa? Menyokat umur 7 yu hana tayu getanyo dosa. Ya. Hana tak peruno getanyo dosa.
Kata umur 30 haitin sembahyang hana tapoh katanya dosa. Sampai batas balik. Setelah balik, taklif tanggung masing-masing, wajib menuntut. Tapi kita bagus sekali tradisi. Anak ketanya tak tanggung jawab, sekadar tanya tahabiah dan tabi tahibah harta tu sebanyak-banyaknya kepada anak menyokatim jabat jak je. Yang kerja orang jabat walaupun kabalik nyan fakir. Kadang-kadang nak usaha tapuh nak harta. Mana gola gopeng ti bulan ke kirim urunci, yang urunci kirim nyan kon harta ji, itu hibah urunci. Mana kirim, ana menyo kirim na. Karena ini hanale kewajiban urunci untuk tanggung nafkah kai minta kerau. Ana tapi minta, jangan minta no, jangan minta ilmu, jangan minta tabayur. Menyajih kabalik. Maka nyan adalah merupakan pemberian katanya bagian dari hibah bunuh. Bagian dari sedekah. Kanu tu. Cukup kan adat katanya orang nan. Ana ataupun tiga habis. Perlu anak katanya berdekan yang saleh padahal dia dah balik. Ya. Yang kedua, menyamenan dia hana tak peduli siapa di rumah. Menya di rumah kan mana tu? Ya. Katanya kepala keluarga. Baik katanya dia kedai dayus. Ya. Menya di rumah kan mana? Pembantu tu yang dipajubu tapat dengan katanya itu juga merupakan wajib untuk untuk tak bimbing, tak ajarkan dan tak tuntun. Punya anak kai laki idin bagi tanya yah lun ka balik orangnya laki idin ayah lun jak. Budip kedra aku. Silakan. Tapi punya mentang lah rumah kita kerja, mentang je ke babu katanya ada anak tu dia kerja sama kita. Dan kita berikan makan dia. Kita berikan minum dan segala macam. Maka dalam hal nyokuh luntuan kadang-kadang beda dengan goreng-goreng. Menyamunan teh tabayu kena keranya bayu fitrah. Anak dekat raya di rumah kat balik awak pelutun umur pi kalau kahwin tanya kitanya kerja teoro jauh belang jangan kitanya dari kerja ipopeng kitanya macam nyan ada anak dalam keizin baji cici kamu harap dia yubuh petrah baji cikana karena tabangan babu yang dia kerja tidak ada gaji bulanan sama kita ya dukubu kita nyoji anu tu maka cuma ada kita nyo wajib nafkah menyamenan wajib karena mentang sajan kita nyo dari kerja kita nyo begitu juga menyangkut dengan fitrah. Yang kedua, sampai batas mana katruk katuha lagi nyo minta ilmu menurut bagaimana cara berilmu. Boleh cari ilmu secara formal mendekati guru. Boleh dulu dalam majlis ilmu, itu lebih bagus. Yang penting kita mencari ilmu dengan berguru. Dengan berguru. Pilihlah guru yang jelas nasabnya, yang jelas ilmunya, yang jelas asal usulnya, yang jelas daripada tarikatnya. Maka di situ menyonata baca mangkapu bertemu ilmu tak sah pada guru. Ya apa sahih pada guru nyomeno karena dia katanya menyokatro tingkat ilmu tatemeng memang batamita gebi dia Allah katanya dia ke mujtahid silakan masing-masing. Cuma menyomita ilmunya dari ayunan menyoraya menurutnya tambah kitanya tambah kewajiban menyokap balik kata mengkawin tambah kewajiban minta nafkah. Minta ilmu baik kada, minta nafkah juga wajib, istirahat juga wajib, mengabdi kurunci juga wajib, atur waktu. Yang menan hana saban le ngan menyo ya berjak lo nibong tu je kedai luangan hana wa tak jumpa hawa. Purinau di rumah hana umeo pai perjuangan ni di. Hang kemah. Ya minta, hang kemah kitanya ngan minta ilmu tagak-tagak hana minta rezeki. Dibagi waktu. Berapa dapat? Sampai kapan? Ilmu apa saja? Ilmu baik itu yang menyangkut dengan akhlak, baik yang menyangkut dengan ibadah maupun fiqah.